wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria. Aku masih bisa. Oke, semangat sekali hari ini Mas ya. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Siapa hari ini yang nggak masuk? Ya, alhamdulillah kalau untuk hari ini masuk semua. Nah, kalau hari ini nggak ada yang nggak masuk, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, ada yang tahu kita hari ini belajar mengenai tentang apa? Siklus pada makhluk hidup. Apa itu siklus pada makhluk? Siklus itu apa toh? Siklus itu apa toh? Siklus alam. Siklus itu pertumbuhan atau proses. Nah, kita hari ini belajar tentang ini. Kalian pasti mengetahui pertumbuhan. Kalian itu dulunya langsung tiba-tiba besar atau pasti melewati fase pertumbuhan? Pasti melewati fase pertumbuhan. Nah, sebelum lanjut, kita menyanyikan lagu dulu. Berdiri. Yang bagus, nyanyi yang bagus. Kalau saya tidak. Pelan-pelan aja. Gak usah kencang-kencang. Gak perlu ada masuk lah. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berjuang untukmu. Pancasila bersama negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, boleh duduk kembali. Ya, apakah di sini ada yang tahu kenapa kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yang tahu angkat tangan. Apa? Hari Batik Nasional. Benar. Tepuk tangan dulu buat kita. Makanya Bapak Ibu guru hari ini memakai baju batik. Ya? Yang baru itu. Ya? Nah, kita kemarin belajar tentang apa yang masih ingat. Kita kemarin belajar hewan invertebrata. Hewan vertebrata. Hewan invertebrata itu hewan yang bagaimana? Tidak memiliki tulang belakang. Hewannya lunak, memiliki rongga. Kalau hewan vertebrata mempunyai tulang belakang. Apakah semua bentuk hewan itu sama? Tidak. Apakah kalian memahami apa itu siklus hidup? Yang angkat tangan, yang berani angkat tangan terus tunjuk. Apa itu siklus hidup? Tidak apa-apa, yang berani angkat tangan. Coba. Siapa yang berani?
Adiba, ya Adiba coba. Aku. Ya, coba siapa? Duduk, yang tiga belakangnya duduk. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah merupakan proses yang terjadi di semua makhluk hidup. Prosesnya itu apa? Mulai dari induk, terus ke bayi atau anak, terus ke tumbuh. Kalau orang setelah anak-anak tumbuh bayi, setelah bayi kan anak, setelah anak dewasa atau remaja, setelah dewasa remaja orang tua, nanti setelah orang tua siap untuk melahirkan keturunan. Nah, itu namanya siklus, itu proses siklus. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, sekalian dapat menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Kalian itu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Makhluk hidup, masa sampai bukan makhluk hidup belum bisa bergerak, bisa lari, bisa bermain. Tumbuhan itu makhluk hidup atau bukan? Tumbuhan itu makhluk hidup. Yang kedua, kalian dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, nanti di tengah pembelajaran ada tugas, ada kuis. Kalian bandingkan perbedaan dan persamaan antara siklus hidup manusia dan siklus hidup tumbuhan. Yang ketiga, ya silakan masuk. Memahami adanya perbedaan pada siklus yang dilalui oleh manusia dan siklus yang dilalui oleh tumbuhan. Kalian nanti juga memahami perbedaannya apa antara siklus hidup manusia dan siklus hidup tumbuhan. Selanjutnya, video pembelajaran silakan disimak terlebih dahulu. Benar. Dilihat, dibaca, didengar, dilihat dan dipahami. Yang disebut siklus hidup tumbuhan. Mari kita lihat lebih dekat proses yang menarik ini. Semuanya dimulai dari benih kecil. Benih hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Benih seperti sebuah kemasan kecil yang berisi semua yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ketika benih mendapat cukup air, sinar matahari, dan tanah yang bertugas. Berikutnya adalah tahap pembukaan. Ini adalah saat benih kecil menumbuhkan daun pertamanya dan mulai terlihat seperti tanaman kecil. Bibit memerlukan banyak air dan sinar matahari agar tetap tumbuh kuat. Saat tanaman tumbuh, ia memasuki tahap berikutnya yang disebut pemekaran. Ini terjadi ketika ia menjadi tanaman dewasa sepenuhnya dan mulai menghasilkan bunga. Bunga seperti cara alam untuk menemukan benih baru. Bunga itu
menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam 1 tahun. Yang lain, seperti tanaman menahun, dapat hidup selama bertahun-tahun dan menjalani siklus itu berulang-ulang. Memahami siklus hidup tanaman membantu kita menghargai keindahan yang dimiliki tanaman di hidup kita. Tanaman menyediakan makanan, oksigen, dan bahkan obat-obatan untuk kita. Jadi, jika kamu melihat tanaman ini, ingatlah perjalanan menakjubkan dalam Tuhan dilaminya dari yang kecil hingga bulan yang indah. Dipahami, kalian nanti membuat cerita loh tentang siklus. Nah, sekarang Pak Heru tanya. Tadi siklus hidup tumbuhan yang pertama dimulai dari apa? Benih kecil, benar. Setelah itu, setelah benih kecil, muncul apa? Tanaman kecil. Tanaman kecil contohnya tanaman kok suka. Kalian tahu nggak kalau pernah menanam biji terus muncul masih cuma batang sama daunnya sedikit? Nah, itu pernah melihat? Pernah nggak? Nandur melon juga. Setelah tanaman kecil, tanaman muda dulu. Setelah tanaman muda, tanaman dewasa. Tanaman dewasa itu nantinya bisa bercabang bagaimana tadi dalam video, bisa menumbuhkan bunga dan bunganya lagi bisa untuk digunakan sebagai benih atau biji. Nah, ini bijinya juga bisa mulai lagi untuk ditanam. Setelah tanam muncul tanaman kecil. Setelah tanaman kecil, tanaman muda. Benih kecil ini tadi menuju ke tanaman kecil melalui proses apa? Penyiraman. Kalau kalian menanam terus nggak ada air, nggak terkena sinar matahari, apakah tanaman hidup? Tidak, pasti akan mati. Nah, ini tadi contoh singkat merupakan yang dinamakan siklus hidup tumbuhan. Kalian mulai punya benih, semisal benih kangkung. Setelah benih kangkung kalian tanam, nanti disirami, muncul tanaman kecil, terus muncul tanaman muda, tanaman dewasa, terus berbunga, memiliki benih lagi seperti itu namanya yang dinamakan siklus. Paham? Jadi ini tadi kan contohnya tumbuhan, semisal contohnya ayam dewasa, terus ayam dewasa, setelah ayam dewasa bertelur, terus diengkerami selama 21 hari, terus akhirnya muncul anak ayam. Setelah anak ayam muda, ayam dewasa atau ayam tua yang siap bertelur lagi, itu namanya yang dinamakan siklus. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup diawali sejak bermula kehidupannya dan makhluk hidup tumbuh hingga berkembang menjadi individu dewasa. Nah, setelah hidup dewasa pasti itu akan kalau ayam bertelur, kalau sapi melahirkan. Nah, selanjutnya contoh ini siklus hidup pada manusia, dibuka halaman 63.
Yang pertama adalah tahap 33, Pak. bukan, itu tadi loh. 33. 3 buku 32. ya 34 tahap janin. Manusia memiliki siklus yang diawali di janin berkembang dan melahirkan menjadi bayi. Nah ini dilihat, kelihatan kayak ini. Kan bermula siklus manusia itu bermula dari tahap janin, kalian di perut ibu. Setelah ibu jadi bayi. Setelah bayi ini sebentar, di proses bayi kalian masih bisa apa? Menangis, meranjak, ya toh masih makannya yang susu yang lembek-lembek yang lembut. Terus setelah itu muncul ke anak-anak seperti kalian ini. Kalau sekarang kalian sudah bisa makan apa? Semuanya makan sayur, makan daging, makan roti, makan nasi. Nah, setelah anak-anak kalian menuju ke dewasa. Setelah dewasa kalian nanti pastinya menikah. Setelah menikah muncul lagi janin. Selanjutnya, paham? Ini penjelasannya dibaca di halaman 63. Ini di halaman itu di halaman kalian juga. Di halaman buku di kalian halaman itu. Tahap bayi adalah individu yang dilahirkan seorang ibu. Tahap anak-anak itu biasanya berusia berapa? 12 bulan disebut anak-anak atau 1 sampai 11 tahun. Berarti kalian itu sebutannya apa? Anak-anak. Kalau tahap dewasa itu umur 26 tahun. Ada yang ditanyakan dari siklus hidup manusia? Ada nggak, betul? Selanjutnya, siklus hidup pada hewan. Kemarin pasti belajar siklus hidup hewan sudah. Siklus hidup hewan itu ada 2 kan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu yang melewati fase apa? Enggak tahu kayaknya. Melewati fase kepong. Ingat, siklus hidup sempurna itu melewati fase kepompong. Di sini Pak Irul kasih contoh siklus hidup metamorfosis tidak sempurna. Langsung telur. Setelah telur nimfa. Setelah nimfa dewasa. Ini seperti contoh ayam. Ayam bertelur. Setelah itu langsung anak ayam. Setelah anak ayam langsung menuju ayam dewasa. Kenapa kok tidak dibilang metamorfosis sempurna? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena mereka setelah bertelur langsung menetas sesuai dengan induknya, tidak melewati fase kepompong, tidak melewati fase jenis apa kemarin? Ulat dulu, tidak. Harusnya kalau metamorfosis sempurna itu prosesnya jangan langsung sesuai dengan induknya. Next, siklus hidup pada tumbuhan yang sudah kalian lihat tadi. Halaman ini kalau di kalian dilihat halaman ya 35. Mulai dari apa tadi? Benih. Tumbuhan kecil tadi namanya apa tuh? Tuna. Setelah itu tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa berbunga. Ini contohnya di Pak Irul adalah berbuah. Kenapa kok contohnya berbuah? Kan kalian di sini pasti pernah melihat ada itu tumbuhan yang bisa hidup bertahun-tahun dan ada tumbuhan yang bisa hidup cuma 1 tahun. Contohnya yang bisa hidup bertahun-tahun melalui biji apa? Itu loh, mangga. Terus durian. Nah, kalau jambu boleh. Yang di
hidupnya nggak lama apa? Ya bimbing. Pisang itu kan nggak lama, setelah bertumbuh dipanen pasti dipotong kan? Nah, selain pisang yang hidupnya lama, nangka yo lama, semangka, melon, jagung, pepaya lama pasti ya. Mangga itu gak lama. Mangga itu lama. Nah selanjutnya coba ini dikerjakan secara individu kan tadi udah saya kasih contoh. Analisis, iya nggak apa-apa. Nanti yang nggak bisa tanyakan Pak Irul. Analisis dan ceritakan pertumbuhan dan cara perkembangan hewan maupun tumbuhan yang kalian miliki. Di sini pasti di rumah pas punya peliharaan maupun itu kucing, ayam. Kalau nggak punya, Pak, ada tumbuhan di sekitar. Semisal di depan rumah ada mangga, semisal di depan rumah ada nangka, semisal di luar, nggak apa-apa di sekitar rumah ada pohon apa. Kalau nggak ada tumbuhan, analisis kucing G, namanya terserah. Nanti dibuat siklus seperti ini, paham? Cuma satu contoh aja. Nah, dikerjakan, setelah itu dibawa ke Pak Irul nilai. Nah, boleh kucing-kucing itu mulainya dari apa, terus apa selanjutnya. Dan dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo cepat, kasih waktu. Tak kasih waktu 15 menit. Ayo cepat dikerjakan. Gak usah. Ayo cepat dikerjakan, jangan bicara terus. Boleh. Boleh. Bentar ya Pak Irul, nak ke kantor, tak ambil minum dulu. Cepat dikerjakan itu dulu.
Nggak usah. Nggak apa-apa. Contohnya nggak apa-apa itu kan hujan juga. Terserah. Boleh tumbuhan, boleh hewan. Cepat, dah waktu nih. 15 menit. Masuk adek yang buku cerita ini piye sampean? Pak. Bukumu ipat sing ndi? Buku sih, Pak. Randy. Nah, ayo kerjakan. Yang merasa bingung tanyakan ke Pak itu nggak apa-apa. Uji kok dari apa? Ya, nggak apa. Uji dari awalnya dari apa tuh kalian? Kalian juga pernah melihat uji loh. Kamu coba. Iya loh. Boleh. Enggak apa-apa, mulainya lo cepat dari kamu mau ngambil kupu-kupu, mau ngambil kucing, mau ngambil harimau, mau ngambil tumbuhan apa enggak? Boleh. Biasa kupu-kupu meneh. Coba kalau sudah bawa ke sini. Bawa ke sini coba. Berapa buku itu? Ya ini benar. Ini pakai benar. Udah deh, kayak punya ikatan. Nyapo. Apa PR? Penyapo ada juga. Iya, sih disebutkan setelah ini kan hari ini masih IPA. Bukan setelah ini. Aku dia. Iya, aku udah mencari. Ada. Patah.
Definisi siklus hidup A yang oke. Buat dewasa ibu telur lagi loh. Ya udah selesai umur dewasa. Kan siklusnya kembali setelah dewasa bertelur terus. Ya habis bertelur. Habis telur ulat, habis ulat kepompong, habis kepompong kupu-kupu di kupu-kupu remaja. Setelah remaja kupu-kupu dewasa. Duduk yang sudah duduk dengan teman yang lain. Cepat, yang belum cepat dikumpulkan yang sudah. Kan telur yang bisa kamu makan itu telur, ulat, kupu-kupu remaja. Setelah ulat ini harus ada telur. Kalau dewasa akan telur dulu, telur matang dulu, ini masih berapa? Oke. Belum dewasa. Ya udah dilanjut yang belum. Siapa yang belum makan tangan? Ayo cepat. Ya udah duduk depan masing-masing. Dilanjut. Sekarang analisis siklus hidup. Analisis siklus hidup. Langsung saja datanya. Apa
persamaan dari perjalanan siklus hidup. Persamaannya apa? Persamaan dari siklus hidup itu apa? Yang bisa angkat tangan. Apa? Tadi loh. Tadi Pak Heru mesti selalu bilang apa? Apa? Ya pakai. Tuh ya benar. Oh, bilang apa? Ya benar cepat. Apa? Persamaannya itu apa? Apa? Benar. Oke. Tetap dari induknya boleh itu kalau hewan maupun manusia. Terus kalau tumbuhan persamaannya apa? Membutuhkan air, terus membutuhkan benih. Terus ada juga sekarang ini perbedaannya apa? Prosesnya, pasti prosesnya antara siklus hidup kupu-kupu dan siklus hidup nyamuk lebih lama proses hidup kupu-kupu. Terus antara proses siklus hidup sapi dan proses siklus hidup ayam pasti lebih lama sapi karena sapi memerlukan 9 bulan, kalau ayam menetas 2-10 hari. Jadi paham toh, nanti misal tanya apa persamaannya? Kalau persamaannya itu sama-sama mulai dari, kalau misal tumbuhannya didengar, kalau misal mulai dari tumbuhan benihnya, terus butuh air, butuh sinar matahari, tuh paham ya? Persamaan dan perbedaan. Ada yang tanyakan persamaan dan perbedaan? Sekarang lanjut diskusi kelompok. Selain itu, ini kelompoknya langsung dibagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti ini jawabannya ini ditulis di belakangnya. Oke, ditulis di belakangnya. Dan setiap kelompok pasti nanti beda-beda. Ini ada siklus hidup hewan, siklus hidup tumbuhan, dan siklus hidup manusia. Kelompok 1, siklus hidup hewan. Ambil. Kelompok 3, siklus hidup tumbuhan. Nomor 2, kelompok 3, siklus hidup manusia. Tinggal jalan kelompok ini nih, cari kelompok ini gini. Gabung sama nih. Jadi gabung. Ya cepat begini. Jadi gabung. Terus ini loh, dibalik ini loh. Boleh gabung iki ojo sama juga. Yang kerja tangannya bukan mulutnya. Yang kerja tangannya bukan mulutnya. Awas. Nanti tak jelasin ke kelompok. Tuliskan keterangan pada gambar berikut, kemudian jelaskan proses siklus hidup. Nah, ini berarti belum dewasa, ini bertelur penjelasannya boleh. Gambar ini bisa gambar pertama, belum menetas, gambar ketiga. Gambar keempat. Ya. Hari ini presentasinya nggak usah di depan, berdiri aja di
Ini duduk sih, makanya kita jelasin. Duduk semuanya. Ditulis namanya anggota individu dan kelompok. Sebentar, kita jelasin. Itu soalnya ditulis semua, bukan soalnya, jawabannya ditulis di belakang. Kalau sudah ini, kerjakan itu yang di depan. Guntinglah urutan siklus. Tumbuhan di bawah ini dengan kaki, terus ditempelkan. Gak usah yang ini terus digunting tadi. Ini aja, sebisa yang tanggal 1 apa? Ini ditulis. Tanggal 2 apa? Ini ditulis. Tanggal 3 apa? Terus ditulis. Paham? Gak usah digunting. Itu terus ini berarti di ini ditulis tahap 1 siapa, tahap 2 yang mana, tahap 3 yang mana, tahap 4 yang mana. Kalau sudah yang di depan pasang tulis ini dikerjakan. 1. Yang di depan dikerjakan kalau sabun. Di sini, Pak. Ya di belakang. Ditulis jawabannya aja. Duduk, diskusi ini duduk. Coba jangan nanti ke sini. Diskusi ini duduk, mikir. Bulan itu tidak ada dibaca laki, tidak ada keturunannya laki. Kok berada saya? Berapa burung itu? Burung itu kami kemauan. Enggak.
15 hari, 10 sampai 14. 10 sampai 14 hari. Jangan sih, coba ketika itu kelas 3 di menurunkan dulu. Ayo cepat. Satu kilometer kocak, kemudian kilometer naik kok. Diem mono lo. 10 sampai 14. Satu tulis siapa nih? Aku
jangan kenceng-kenceng. Apa? Apa? Ayo waktu nih. 10 menit. Ayo cepet Cak. Ya udah ya. Ya. Waktunya habis, cepat dikumpulkan sini. Ya Bapak, waktunya habis kali belum kita naik. Cepat. Dapatnya sini cepat. Dapatnya sini. Kembali ke tempat duduk. Hadir sini semua. Orang satu minat kelompok ini dia. Kelompok tiga. Ya, hadir depan semua. Kelas 3 itu jangan dibiasakan celongitan terus loh. Ya kelas 3 untuk kelas 1 dan 2. Kalau kelompok yang bekerja biasanya apa? Tangan, pikiran, dan diskusi. Masa diskusi celongitan, ada yang berdiri. Kayak gitu tuh kelompok tuh. Sama itu sudah kelas 3, mau kelas 4, bukan kelas 1 dan 2 lagi. Nomor 1, apa penyebab hewan menjadi punah? Pembahasannya kita tadi apa? Perkembang biak, siklus hidup, perkembang biakan.
Penyebab yang jawab cuma kelompok 2. Pemburuan liar benar. Tidak adanya lagi siklus hidup. Jawabannya ditulis. Jawaban nomor 1. Soalnya ditulis. Apa penyebab hewan menjadi punah? Cepat. Dan cepat. Apa penyebab hewan menjadi punah? Iya ditulis apa penyebab hewan menjadi punah nomor 1. Dan ditulis apa penyebab hewan menjadi punah nomor 1 itu tulisan. Nih kok dia lebih sabar buat 3 tuh. Udah soalnya udah ditulis apa belum? Sudah? Sudah belum kelompok 3? Tulisin dulu. Soalnya tulisan apa penyebab hewan menjadi punah itu tulisan jawabannya nanti Pak Ibu kasih tahu. Sudah? Sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Nomor 1 terus sih. Udah belum? Enggak usah dihapus. Jawabannya tadi kelompok 2 bacakan, kamu jawab apa? Ya itu ditulis nomor 1. Jawabannya nomor 1 pertama A. Pemburuan liar. Dua yang kok 2 B. Jawabannya nomor 1 yang B. Tidak adanya, ditulis tidak adanya siklus hidup yang berkelanjutan. Tidak adanya siklus hidup yang berkelanjutan. Sudah nomor 3. Kopi-kopi main. Tidak adanya siklus hidup yang berkelanjutan. Sudah nomor 1. Soal nomor 2 ditulis. Siklus hidup yang berkelanjutan. Kalau sudah soal nomor 2 ditulis. Siklus hidup yang berkelanjutan. Sudah? Soal nomor 2 kok tulis. Dan tulis. Kemudian tulis kata beli. Soal nomor 0 tulisan. Ini loh soal nomor 2. Tulisan.
Udah belum? Udah? Udah nomor 1. Jawabannya, mengapa Pak beban biarkan penting untuk makhluk hidup? Untuk mempertahankan. Jawaban nomor 2, untuk mempertahankan jumlah populasi yang ada, mempertahankan jumlah populasi yang ada. Nah, kalau sudah soal nomor 3 tulis. Dalam nomor 3 tulis. Sudah? Apa? Ribuan untuk menjaga populasi untuk menjaga populasi. Wes nomor 2 itu. Udah, ayo nomor 3 coba. Soal nomor 3 ditulis. Ditulis soalnya udah. Sudah. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak memiliki jumlah keturunan yang cukup? Apa? Punah.
Sudah? Cek dulu coba. Nah, belum nomor 2. Udah. Apa yang terjadi jika makhluk hidup yang tidak memiliki jumlah keturunan yang cukup? Keturunan. Sudah. Nomor 2 sudah, Reng? Sudah. Kok salah ya kalau nulis? Sudah. Jawabannya punah. Nah, kenapa pembelajaran hari ini? Kira-kira kenapa? Pentingnya memahami siklus hidup itu apa? Melestarikan makhluk hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi spesies terancam dari punah. Kenapa kok pembelajaran hari ini sangat penting? Kalian hari ini bisa melihat kelinci, tapi suatu saat kalau kelinci itu tidak dirawat, tidak dikembangbiakkan, pasti kelincinya akan punah. Imbasnya ke siapa? Ke anak cucu kalian, ke adik-adik kalian. Ya, contohnya, kalian di sini ada yang pernah melihat capung atau tidak? Pernah. Capung itu dulu populasinya waktu Pak Irul kecil banyak banget. Di sawah banyak banget. Setiap sore pasti cari capung, banyak banget. Sekarang kan capung tinggal sedikit. Nah, itu yang mulai dinamakan punahnya seperti itu. Kalau kita nggak menjaga, nggak merawat alam, nggak merawat tumbuhan, kan capung makanannya dedaunan. Kalau kita tidak merawat pasti akan punah. Zaman Pak Irul aja imbasnya udah kita lihat. Apakah bisa capung nantinya punah? Bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Ketika kita tidak merawat tumbuhan, pencemaran lingkungan makin banyak, asap-asap motor. Seperti itu. Nah, makanya bagi kita saat ini penting untuk menjaga siklus hidup tumbuhan, hewan. Nah, seperti itu. Bukan kok ini bukan aku masih anak-anak yang perlu menjaga orang dewasa, bukan seperti itu. Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita yang kalian bisa lakukan apa? Membuang sampah di tempatnya. Kalau ada tumbuhan di sekitar rumah disirami. Nah, pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Kita hari ini belajar tentang apa aja? Apa? Siapa yang berani menyimpulkan? Satu, memahami siklus pertumbuhan manusia. Saat ini belajar kita tentang apa? Siklus hidup manusia. Terus siklus hidup hewan. Terus selanjutnya
dikerjakan LKS-nya selanjutnya tinggi. Nanti aja dibuat PR halaman bukan. Halaman 45. Perbandingan siklus hidup itu loh. Ya, buat PR, itu buat PR kalian. Hah? Iya, itu kok 45 iya, yang kotak itu kok. Nah, udah ya belum? Tepuk 1, tepuk 2. Nah, kalau sudah belum? Sudah tulis semua? Oke, kalau sudah, ada yang tanyakan dari pembelajaran hari ini? Kalau ada yang tanyakan, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Judulnya sama aja dulu. Selamat siang, Pak. Ya, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan pembelajaran hari ini, Pak Irul Abdi ada di jalan. Selamat sampai rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dudukkan ini. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terus